Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti banyak di antara kamu termasuk saya pribadi nih ya, kalau misalnya beli HP baru tuh pengennya yang bagus dan keren. RAM-nya gede, memorinya gede, baterainya gede, tapi dengan harga yang murah atau terjangkau. Di tangan saya ini sudah ada Xiaomi Redmi 9C. HP ini bukan keluaran terbaru dari Xiaomi, sudah rilis sejak tahun 2020 kemarin. Dan untuk tahun 2021, awal tahun kemarin itu harganya sempat meroket hampir di angka 2 jutaan. Dan sekarang per Maret 2021 harganya cuma di angka 1,6 jutaan. Dengan kapasitas RAM dan ROM yang cukup lega. RAM-nya 4GB dengan internal memorinya 64GB. Harganya cuma 1,6 jutaan. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Poco M3 dan Redmi 9T rilis, apakah Redmi 9C ini masih worth it di tahun 2021? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk desain bagian belakang di sini Redmi 9C menggunakan finishing yang doff atau matte serta diikuti pola garis-garis halus yang bikin HP-nya nggak licin saat dipegang. Di bagian belakang ada sebuah framing kamera yang berbentuk kotak persegi yang menampung 3 lensa dan 1 buah LED flash. Serta nggak ketinggalan ada juga 1 buah sensor sidik jari atau fingerprint di sini. Dari tampak depan atau layar, HP ini menggunakan konsep layar water drop screen yang dimana untuk ukuran layarnya lumayan besar, yaitu sebesar 6,53 inch SD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah panel IPS LCD. Dengan ukuran layar yang ada, sudah pasti HP ini bakal enak kalau dipakai buat nonton atau main game karena layarnya longgar. Dari segi desain saya nggak ada masalah dengan Redmi 9C ini. Walaupun handphonenya ini agak gede tapi tetap enak dan nyaman saat pegang menggunakan satu tangan sekalipun. Cuman yang perlu kamu garis bawahi dari desainnya ini adalah tata letak jack audio atau lubang handsfree yang terletak di bagian atas. Dan tata letak seperti ini sebagian orang suka, sebagian orang juga nggak suka. Tapi secara keseluruhan menurut saya nggak ada masalah dan masih bisa dibilang worth it di tahun 2021. Dan sekarang bagaimana dengan performa dan spesifikasi dari handphone ini? Untuk spesifikasinya sendiri, Redmi 9C ini memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 64GB. Ada juga yang RAM 3 dengan internal memorinya 32GB. Untuk chipsetnya menggunakan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 12 nanometer. Dan untuk baterainya sudah besar 5000 mAh, yang dimana pengecasannya ini cuma 10 watt dan masih menggunakan port micro USB. Ini sih bukan masalah menurut saya, karena harga 1 jutaan ya emang kebanyakan seperti ini. Dan dari spesifikasi yang ada, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka hampir 100 ribuan. Pengalaman main game di HP ini sudah cukup enak menurut saya. Ya, walaupun tanda kutip sensori yang disediakan lumayan minim. Seperti contoh, giroskop dan magnet nggak ada di sini. Jadi buat kamu yang muslim, HP ini nggak bisa dipakai buat cari tahu arah kiblat menggunakan kompas. Buat main PUBG Mobile di HP ini masih oke. Ya, walaupun tadi ya tanda kutip nggak bisa dapat performa yang maksimal. Jadi kalau ada frame drop atau patah-patah ya harap maklum. Sedangkan buat main Mobile Legends sudah pasti nyaman di HP ini. Dan dengan spesifikasi yang ada, HP ini pas banget nih buat kamu yang lagi nyari HP RAM besar dan penyimpanan besar tapi dengan harga yang murah di bawah 2 jutaan aja. Karena di merek lain seperti Samsung, Oppo, atau Vivo nggak ada RAM 4GB dijual dengan harga segini. Redmi 9C ini merupakan solusi tepat dan hemat buat kamu yang lagi pengen beli HP baru tapi dengan yang RAM besar, memorinya besar, baterai besar dengan harga yang terjangkau atau murah. Ingat ya, sesuai thumbnail. RAM-nya besar, memorinya besar, baterainya besar. Tapi kalau misalnya masalah performa ya baliknya tergantung dengan kebutuhan dan selera masing-masing.
Contoh, kalau misalnya kamu yang orangnya gamer banget atau malah bisa bilang kamu pro player, ya pasti kamu orang cocok pakai Redmi 9C ini. Karena apa? Tadi skor Antutunya cuma 90 ribuan dan sensor-sensornya juga nggak banyak yang ada di handphone ini. Tapi kalau kamu yang pemakaiannya biasa-biasa aja, yang penting sosmed oke, buat main game sesekali dua kali buat ngilangin jenuh oke, ya ini nggak ada masalah. Malah bisa bilang cukup worth it buat pemakaian yang biasa-biasa aja. Atau mungkin kamu beli buat adiknya belajar atau buat orang tuanya, ini masih sangat worth it menurut saya. Dan yang terakhir kita bahas dari kamera handphone ini. Redmi 9C ini memiliki 3 lensa untuk kamera bagian belakang, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya ini cuma 5 megapiksel. Xiaomi harga segini emang jarang mengutamakan kamera yang cantik, tapi lebih ke performa yang bisa diandalkan. Di bagian kamera, fitur yang ditawarkan tergolong standar. Di sini cuma ada foto, video, dan di bagian lainnya ada fitur profesional, selang waktu, video singkat, potret, dan makro juga ada di sini. Kalau untuk kamera nggak ada yang spesial di sini, kayak HP 1 jutaan pada umumnya. Pokoknya yang lebih ditonjolkan 3 poin tadi, RAM, ROM, dan baterai. Dan kalau misalnya ditanya hasil foto dan videonya bagus atau tidak, kamu bisa nilai dari hasil foto dan video berikut ini. Ini adalah perekaman kamera Redmi 9C untuk kamera depannya di indoor dengan cahaya lampu ruangan atas aja. Jadi saya nggak pakai softbox, tapi cuma pakai lampu atas. Kurang lebih hasilnya seperti ini kalau misalnya kita rekam video di indoor. Kalau misalnya di outdoor ya kamu bisa lihat di kamera belakangnya tadi. Dari semua poin yang sudah kita bahas, menurut saya Redmi 9C ini masih sangat bisa diandalkan dan worth it di tahun 2021. Terutama tadi buat kamu yang maunya RAM gede, memori gede, baterai gede dengan harga yang murah atau terjangkau. Karena nih ya, kalau misalnya di merek lain itu RAM 4GB jarang banget yang dijual dengan harga segini. Kebanyakan RAM 4GB ya harganya 2 jutaan. Tapi di sini cukup 1,6 jutaan aja kamu sudah bisa dapat RAM 4GB dengan internal memorinya 64GB. Atau mungkin di sini di antara kamu ada yang pakai Redmi 9C ini, kamu bisa banget tambahkan di kolom komentar tentang bagaimana pendapat kamu, bagaimana experience kamu selama menggunakan handphone ini. Kira-kira aman-aman aja, lancar-lancar aja, atau ada kendala? Kamu bisa banget tambahkan di kolom komentar. Dan tanda kutip worth it atau enggaknya itu tergantung dengan bagaimana kamu yang menilai. Kalau menurut saya, kalau yang saya pemakaiannya biasa-biasa aja nih ya, yang penting memori gede, baterai gede, biar awet seharian, ya ini sih masih sangat worth it. Tapi kalau misalnya kamu yang orangnya neko-neko maunya yang perfect banget harga murah, ya silahkan kamu nilai aja lah pokoknya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kamu tentang handphone ini. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.